Salam, selamat pagi, sidang semua yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan kembali bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan yang indah ini. Dan sebelumnya kita akan bersama-sama bersatu lagi di dalam doa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat berkat-Mu hari ini yang telah Engkau sediakan bagi kami, dimana kami belum menikmati kekuatan kesehatan daripada Tuhan. Dan saatnya kami mau menikmati kebenaran firman-Mu. Berkati kami melalui firman-Mu. Buka hati kami, kepikiran kami, pendengaran kami, sehingga firman-Mu boleh kami terima dengan baik. Dan kami akan mengerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara semua, kesempatan yang indah ini saya akan mengajak kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Suratan Yohanes. Suratan Yohanes pasal 1 Yohanes 4 ayat 12 bagian A. Ya, jadi bukan Injil tapi suratan ya. 1 Yohanes 4 ayat 12 bagian A. Ada tertulis demikian, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Kesempatan ini akan saya kasih judul renungan firman Allah, melihat Allah melalui kita. Suratan Yohanes ini ditulis oleh Rasul Yohanes sendiri. Rasul Yohanes adalah rasul yang juga menulis kitab Wahyu, di mana Rasul Yohanes banyak sekali melihat, banyak sekali mengalami pengalaman pribadi bersama Tuhan. Penglihatan-penglihatan boleh diterima oleh Rasul Yohanes, dan demikian pun pewahyuan-pewahyuan yang akhirnya dituliskan dalam kitab Wahyu tentang bagaimana akhir zaman. Hal ini membuktikan ada kedekatan secara pribadi antara Rasul Yohanes dengan Tuhan. Keintiman Rasul Yohanes kepada Tuhan membuat kita tidak sangsi lagi bahwa Rasul Yohanes adalah pribadi yang benar-benar berkenan kepada Allah, dekat dengan Allah, karib dengan Allah. Namun demikian, Rasul Yohanes di dalam suratan ini mengatakan bahwa tidak seorang pun dapat melihat Allah. Artinya tidak ada seorang pun yang bisa, yang dapat melihat Allah. Walaupun mungkin pengalaman pribadi seperti apa yang Rasul Yohanes alami, menerima penglihatan, mendapat pewahyuan, namun demikian secara sadar Rasul Yohanes mengatakan tidak seorang pun melihat Allah. Pertanyaan bagi kita bersama, bagaimana orang bisa melihat Allah sedangkan Allah itu memang ada? Dia sang Khalik, pencipta alam isinya, dan memang Allah itu ada. Tapi bagaimana orang bisa melihat Allah ketika orang yang karib, orang yang hidup benar di depan Tuhan, seperti Rasul Yohanes pun mengatakan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Pada akhirnya bagaimana seorang bisa melihat Allah? Orang bisa melihat Allah, salah satu cara hanya melalui melihat hidup setiap kita, melihat keberadaan kita, melihat hidup kita, melihat keseharian kita, apa yang kita perkatakan, apa yang kita perbuat. Hidup yang bagaimana yang bisa membuat orang bisa melihat Allah dalam hidup kita, yaitu adalah hidup yang di dalamnya ada kasih, hidup yang di dalamnya
memiliki kasih. Renungan kemarin, minggu kemarin, kejarlah kasih. Usahakanlah memiliki kasih. Karena dengan kasih ada dalam hidup kita, maka orang bisa melihat Allah di dalam atau melalui hidup kita. Jadi di dalam diri orang yang memiliki kasih, di dalamnya bisa melihat Allah. Di dalamnya menjadi pancaran bahwa ternyata Allah ada. Buktinya aku bisa melihat di dalam diri orang itu. Ciri-ciri orang yang memiliki kasih adalah satu, orang ini memiliki kesabaran. Yang kedua, orang ini murah hati. Yang berikut, tidak cemburu, tidak gampang panah hati, kumenen dan sebagainya. Orang tidak sombong, angkuh. Kemudian orang yang memiliki kasih adalah orang yang memiliki perilaku yang sopan, baik. Orang yang di dalamnya ada kasih adalah orang yang tidak mencari keuntungan sendiri. Tidak memiliki prinsip yang penting aku, yang penting aku. Orang yang memiliki kasih adalah orang yang tidak pemarah dan tidak mendendam akan kesalahan orang lain. Tidak suka terhadap hal yang merugikan. Seperti kalau orang Jawa mengatakan, seneng nek koncone susah, susah nek koncone seneng. Berikut orang yang memiliki kasih memiliki ciri-ciri orang tersebut bisa menutupi segala sesuatu. Tidak membeberkan aib orang, tidak menceritakan keburukan orang, tetapi justru di dalamnya ada perkataan yang bisa menutupi. Bukan kompromi artinya menutupi itu, tetapi bisa bagaimana orang tidak tahu bahwa si A itu punya sisi buruk dalam hal ini. Kita jangan membuka, membeber, menceritakan tentang keburukan orang. Orang yang punya kasih mempercaya akan segala sesuatu. Percaya segala sesuatu, memiliki pengertian bahwa segala sesuatu itu ada sisi-sisi keuntungan. Apa yang seseorang alami itu memiliki sisi-sisi positif. Orang bisa mencari tahu keuntungannya apa toh aku mengalami seperti ini. Ini nilai pembelajarannya apa toh kok aku bisa merasakan seperti ini, bisa mengalami seperti ini. Mempercayai segala sesuatu itu adalah ciri orang yang memiliki kasih. Mengharapkan segala sesuatu, terus ada pengharapan, tidak putus asa, tidak keluh-keluh, tidak kendor, tetapi memiliki satu semangat untuk satu saat aku bisa mengalami hal yang baik. Ini mengharapkan sesuatu. Yang kemudian sabar menanggung segala sesuatu. Menjadi pribadi yang optimis, karena sesungguhnya pengharapan itu tidak pernah sia-sia. Pengharapan itu mendatangkan satu hasil kalau pengharapan kita itu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jika perilaku-perilaku di atas ada dalam diri kita, jika sikap tindakan di atas tersebut ada di dalam hidup setiap kita, maka orang pada akhirnya bisa melihat, oh ternyata Allah itu ada. Ketika kita memiliki perilaku tersebut, maka sesungguhnya kita sedang merefleksikan Allah. Orang akhirnya bisa melihat Allah di dalam hidup kita. Yang selama ini mana tuh Allah itu, mana tuh aku tidak pernah melihat.
Tapi ketika melihat hidup kita yang memiliki kesabaran, memiliki kerendahan hati, tidak sombong, memperhatikan orang lain, dan lain sebagainya tadi di atas, akhirnya orang bisa tahu, oh ini tuh sesuatu yang luar biasa yang tidak pernah aku temui. Ini tuh yang luar biasa yang selama ini tidak pernah aku dapatkan. Di dalamnya citra Allah itu ada dalam hidup kita. Pertanyaan bagi kita semua, bagaimana selama ini orang melihat kita? Bagaimana orang memandang kita selama ini? Kita terkenal pemarahkah? Kita terkenal orang yang tidak sopan? Kita terkenal orang yang suka dendam, mementingkan diri sendiri, orang yang tidak sabar, orang yang gampang putus asa, atau bagaimana? Mari bersama-sama milikilah ciri-ciri kasih, supaya dengan itu orang bisa melihat Allah melalui hidup kita. Orang bisa menyaksikan secara pribadi, oh benar, itu pribadi yang luar biasa. Dan ketika kita dijuluki pribadi yang luar biasa, artinya orang itu pun secara tidak langsung memuliakan Tuhan, menyadari keberadaan Allah. Mari bersama-sama jemaat Tuhan, biarlah hidup setiap kita boleh didapati kasih itu, dan pada akhirnya orang bisa melihat Allah melalui hidup setiap kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.